Kalau ada orang yang meninggalkan kewajiban salatnya 1 rakaat saja, itu menunjukkan dia menghancurkan dirinya, seperti halnya kalau sekiranya benda-benda langit itu membangkang, dia pindah dari poros perputarannya, atau bumi berhenti sejenak dari perputarannya. Coba bayangkan, dia kiamatkan dirinya. Ini sebuah proses renungan tentang tasbihun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat ini adalah disebut sebagai perisai neraka. Tadi kan kita sudah sampaikan ada sebabnya, asbabun nuzulnya, kenapa di ini kok perisai neraka sebagaimana hadis tadi Rasulullah ya. Iya, jadi Ibnu Abbas itu meriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arash, kemudian malaikat, Allah ciptakan malaikat untuk mengangkat Arash itu, dan ternyata sangat berat beban para malaikat untuk mengangkat Arash itu. Pada saat itu para malaikat mengagungkan Allah, Subhanallah, dan dengan kalimat Subhanallah itu tambah ringan, maka menjadi ringanlah Arash itu. Itu yang kemudian menjadi latar belakang menurut Ibnu Abbas, sehingga kalimat Subhanallah itu adalah bagian dari kalimatan thayyibah, kata-kata yang indah, yang baik, yang senantiasa dianjurkan kita untuk mengucapkannya sebagai bagian dari zikrullah kita kepada Allah. Ingat bahwa Allah sangat cinta kepada orang yang selalu berzikir, mengingat namanya di saat dia berdiri, atau di saat duduk, atau di saat berbaring, qiyaman au qu'udan ala junubi. Kemudian itu kan tadi subhanallah, walhamdulillah, itu kalimat-kalimat thayyibah sesudahnya ternyata ada kaitannya dengan sejarah para nabi dan rasul. Ketika malaikat mengangkat dengan kalimat malaikat mengangkat Arash dengan kalimat subhanallah, kemudian kejadian menurut Ibnu Abbas ini dalam riwayat disebutkan Adam alaihissalam satu ketika bersin, betul. Kemudian dijawab oleh kemudian ketika dia bersin, Adam memuji Allah, alhamdulillah, dan Allah menjawabnya dan ya rahamukallah. Dan itulah kalimatan thayyiban yang kemudian sampai sekarang kita dianjurkan untuk selalu berzikir mengingat itu. Dan itulah ucapan yang mendekatkan kita kepada Allah, subhanallah walhamdulillah. Kemudian kejadian selanjutnya setelah Adam, Idris, Nuh, ya, berurut-urut turunannya, bahkan dalam sejarah ya Nuh itu adalah nabi yang katakanlah menjadi bapak manusia yang kedua setelah Adam, dan setelah bumi ditenggelamkan, kemudian Nuh dan pengikutnya yang sangat terbatas jumlahnya diselamatkan oleh Allah untuk kemudian membina peradaban kehidupan baru setelah itu. Ternyata ada beberapa pengikut Nabi Nuh yang pada saat itu setelah meninggal mereka orang-orang yang alim, kemudian diabadikan karena dia sangat kagum kepada orang alim itu, diabadikanlah sosoknya dengan membuat patung, diberi nama sama dengan nama orang-orang yang alim tadi, gitu ya, seperti halnya Lata, Uzza, Manata gitu. Lalu diagung-agungkan supaya bisa mengingat, wah ini orang ini hebat. Tapi rupanya ada campur tangan tagut. Iblis kemudian memutarbalikkan hatinya, yuwaswisu fi suduri. Nah, akhirnya yang tadinya mengagung-agungkan Allah melalui perantaran orang alim itu akhirnya malah menyembah berhala yang dibuatnya sendiri. Tentu Nuh, wah ini ada perubahan perilaku manusia ini. Saat itulah kemudian Nuh alaihissalam mengingatkan, ingat, tidak ada yang layak disembah. Maka keluarlah kalimat itu tadi, La ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kakek para nabi dan rasul, ya. Ibrahim alaihissalam ketika Allah menguji keimanannya, akidahnya, Allah perintahkan, benarkah kamu wahai Ibrahim cinta kepada aku melebihi dari semua yang kamu cintai di dunia? Salah satu yang paling dicintai oleh Ibrahim alaihissalam adalah putranya Ismail alaihissalam, yang
oleh Ibrahim sampai umur 100 tahun itu baru diberi anugerah ada anak. Bayangkan sesuatu yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun dan akhirnya Allah memberikan sehingga punya anak yang soleh seperti Ibrahim. Tapi kemudian Allah menguji, kalau benar kamu cinta kepada aku wahai Ibrahim, beranikah kamu mengorbankan anakmu, kamu sembelih. Atas izin Allah, Allah menggantikan bahwa yang akhirnya tidak jadi disembelih karena sudah diketahui bahwa ternyata dia betul-betul cinta kepada Allah, diganti kibas, tunduk dan taat, diganti dengan kibas. Pada saat itulah ketika dia mau sembelih, Nabi Ibrahim mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sambil membaca juga kalimatan thayyibah yang diajarkan oleh para nabi. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, akhirnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, yang terakhir kalimat thayyibah itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini diucapkan oleh nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu melalui perantaraan Jibril alaihissalam, gitu ya. Jadi di kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa begitu ini sulit untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantaraan Jibril. Kita sering mendengarkan riwayatnya ketika dia dipeluk oleh Jibril, Rasul dipeluk oleh Jibril karena seolah-olah kedinginan. Iqra. Rasul hanya bisa menyatakan ma'ana biqari gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Pada saat itulah Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada kekuatan gitu, kecuali kekuasaan Allah, haula wala quwata illa billah. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya karena menggigil kan, kemudian minta kepada istrinya, selimuti saya. Turunlah kemudian wahyu yang selanjutnya, ya ayyuhal muzammil, dan seterusnya. Nah, itulah kurang lebih latar belakang kalimatan thayyibah, tasbihun